Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini bisa meluangkan kesempatan untuk duduk bersama-sama mempelajari cabang di antara cabang-cabang agama kita yang mulia, khususnya mempelajari masalah yang sangat urgen dalam agama Islam, yaitu tentang tauhid. Alhamdulillah, tauhid ini sudah beberapa kali pertemuan ya, dan sudah beberapa halaman sudah kita kaji dari kitab yang mulia Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Dr. bin Saleh Al-Utsaimin atau Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Buku ini ada 2 jilid ya, orang masih pada jilid yang pertama seputar masalah tauhid. Jelas sekali bahwa memang tauhid ini ya, seperti dalam permulaan-permulaan saya sebutkan, Rasulullah itu di Mekah 13 tahun berdakwah, dakwah beliau hanya tentang tauhid. Ya, makanya jangan menganggap enteng tentang tauhid itu. Sudah lama kita masuk Islam ya. Lamanya kita masuk Islam terus jarang mendengarkan kajian-kajian tauhid. Ya, ini ya yang memberikan motivasi ke kita bahwa orang harus belajar tentang tauhid ini. Oke, kita lanjut saja pada pembahasan berikutnya, yaitu babun ya, bab yang pertama yang baru, babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan hal-hal yang dapat menggugurkan dosa dan kesalahan. Artinya tauhid bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Famin fawaidit tauhid ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, min fawaidit tauhid, di antara keutamaan atau faedah atau manfaat-manfaat daripada tauhid ini adalah annahu akbaru du'amatan lirraghbati fit ta'ah, bahwa dengan bertauhid seseorang ini adalah satu-satunya wasilah jalan untuk membuat seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin orang itu taat kepada Allah kalau dia enggak bertauhid. Ya. Tidak bisa seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah, mau taat kepada Allah kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal muwahhid ya'malu lillahi subhanahu wa ta'ala wa alaihi. Ya, kata beliau, karena orang yang bertauhid itu dia melaksanakan amal perbuatan itu memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau orang lihat di buku-buku tuntunan ibadah yang mereka melafazkan niat, itu selalu lillahi ta'ala, nawaitu shauma ghadin anada dan seterusnya, lillahi ta'ala, selalu begitu, lillahi ta'ala. Iya, selalu lillahi ta'ala. Fahuwa ya'lamu sirran wa alaniyah, wa amma ghairul muwahhid kal mar'i mathalan fa innahu yatasaddaq wa yusalli wa yadhkurullaha idza kana 'indahu man yarahu faqat. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia beramal atau dia melaksanakan amalan-amalan soleh harus orang lihat, harus orang puji, ya, harus orang sebutkan tentang apa yang dia buat itu. Ya, baru dia mendapatkan kesenangan dari perbuatan amalan yang dia laksanakan. Tapi orang yang bertauhid, dia melaksanakan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama salaf mengatakan begini, inni la awaddu an ataqarraba ila Allahi bi ta'atin la ya'lamuha illa huwa. Saya ini, orang-orang ulama-ulama salaf dahulu mengatakan, saya ini berusaha untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Saya mau ibadah saya itu tidak ada yang lihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Orang bisa berkata seperti ini kalau tauhidnya sudah bagus, kalau tauhidnya sudah benar. Dan tidak akan bisa orang mengatakan kalimat ini betul-betul dari hatinya kalau tauhidnya belum betul. Ya, makanya salah satu hal yang dapat menyebabkan seseorang itu betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tauhidnya dia sudah betul.
Ini yang pertama daripada faedah atau manfaat tauhid, ya, bahwa dia adalah amalan yang paling besar mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annal muwahhidin lahumul amnu wa hum muhtadun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertauhid itu mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itu mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, ya, dan mereka mendapatkan petunjuk. Lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita tentang masalah ini, bahwa orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 82 ini, ya, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, az-zulmu huna ma yuqabilul iman wa huwa syirk. Yang dimaksud dengan kezaliman sini adalah kesyirikan. Ini juga ada kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma nazalat hadhihi al-ayah syaqqa dzalika 'ala as-sahabah. Tatkala ayat ini turun, para sahabat-sahabat, ya, halo. Banyak sekali di mic. Para sahabat-sahabat tatkala turun ayat ini, ya, mereka pun gelisah dan merasa berat, ya, dengan isi ayat ini. Bagaimana mereka tidak gelisah? Coba lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, walam yalbasu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kata para sahabat-sahabat, Ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Ya, semua kita ini pasti ada kezaliman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan keluhan-keluhan sahabat-sahabat tentang kezaliman ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Laisal amru kama tadhunnun." Persoalan ini bukan seperti yang Anda sangka. Innamal muradu bihi syirk. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kezaliman sini adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qaulir rajulus saleh? Tidakkah kalian mendengarkan seorang saleh yang diceritakan dalam Al-Qur'an, yaitu Luqman? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dengan sini, ya, tentang kezaliman bukan perbuatan zalim yang seperti orang tahu hari-hari. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di surah Luqman, ya. Ana lupa ayatnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang kezaliman. Kezaliman itu ada 3. Pertama adalah azlimudz zalim, yang zalim yang paling agung, yang paling besar. Wa huwa syirku fi haqqillah taala, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang sangat besar. Kemudian kezaliman yang tingkatan kedua adalah dzulmul insan nafsahu. Manusia menzalimi dirinya sendiri. Fala yu'tihi haqqaha. Lalu dia tidak memberikan hak-hak dirinya sendiri. Misalkan an yasuma fala yuftir, dia berpuasa dan tidak berbuka. Ini adalah orang menzalimi diri sendiri. Wa yaqumu fala yanam, atau dia salat terus menerus enggak tidur lagi malam. Ini namanya zalim, ya.
Jadi kezaliman kepada Allah yang dalam bentuknya syirik, kemudian kezaliman kepada diri sendiri, ya seperti tadi tidak memberikan hak-hak ya daripada kebutuhan kita. Sering juga saya sebutkan, termasuk kezaliman orang mampu untuk berpenampilan yang bagus misalkan, terus orang tidak mau hanya dengan kumuh dan lain sebagainya, ya zalim. Kecuali kalau orang tidak mampu, ya baru itu kezaliman kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, zulmul insan ghairuhu, menzalimi orang lain. Ini juga disebut dengan kezaliman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh, ka'an yata'adda ala shakhsin bid-darbi aw al-qatl aw akhdh al-mal aw ma ashbaha dzalik. Seperti atau contohnya seseorang menzalimi orang lain dengan memukulnya atau membunuh atau mengambil hartanya, ya, dan sejenis-jenis seperti itu. Ini semuanya disebut dengan kezaliman. Tetapi ayat yang tadi itu berbicara tentang kezaliman syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan tafadh dzulmu hasal al-amn, lakin hal huwa aminun kamil? Dan kalau kezaliman ini sudah tidak ada di dalam diri seseorang, maka jadilah orang ini aman, ya. Tetapi kemudian Syekh mengatakan, hal huwa amin kamil? Apakah keamanannya itu keamanan yang sempurna, yang utuh? Ya. Al-jawab, innahu in kana al-imanu kamil lam yukhalituhu ma'siyah. Fal amnu amnul mutlaq ay kamil. Dia dihukumi atau dia mendapatkan keamanan yang sempurna, yang utuh, kalau kezaliman itu ditiadakan dari dirinya dengan seluruh maksiat-maksiat yang dia buat memang di stop semua. Siapa yang orang sudah seperti itu tidak berbuat maksiat lagi, ya kezaliman di dirinya dikeluarkan, maka ini orang mendapatkan keamanan yang kamil, yang sempurna. Wa idza kana al-imanu mutlaq iman ghairu kamil falahu mutlaqul amn ay amun naqis. Sebaliknya, kalau kezaliman ini berusaha untuk dikeluarkan tapi masih dia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia mendapatkan keamanan tapi keamanan tidak sempurna. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Poin yang kedua, bahwa orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Nah, keamanan di sini ada dua. Ada keamanan yang sempurna, ya. Ada keamanan yang tidak sempurna. Nah, kapan kita akan mendapatkan keamanan yang sempurna? Kalau kezaliman ini sudah tidak ada pada diri kita, baik itu zalim kepada Allah, zalim terhadap diri sendiri, atau zalim kepada orang lain. Kemudian ditambah dengan stop dari perbuatan maksiat. Ini baru, ya, aman secara sempurna seseorang. Tapi kalau dia masih sudah menyetop kezaliman-kezaliman yang tiga tadi, lalu masih sering terjerumus kepada dosa, dia aman, tetapi aman yang tidak sempurna. Bagaimana itu? Mari kita lihat, ya, penjelasan Syekh tentang masalah ini. Misalu dzalika murtakabul kabira amin min khulud fin nar. Murtakabul kabira aminun minal khulud fin nar wa ghairu amin minal azab. Contoh, seseorang yang terjerumus kepada dosa-dosa besar, ya, orang kan tahu bahwa dosa ini terbagi-bagi. Ada namanya dosa syirik, ya, ada dosa selain syirik. Nah, dosa selain syirik ini disebut dengan dosa besar. Seseorang yang terjerumus kepada dosa besar, amin minal khulud finnar, dia aman untuk tidak kekal di api neraka. Seorang yang tidak berbuat dosa syirik tapi terjerumus kepada dosa-dosa besar selain syirik, dia aman untuk tidak kekal di neraka, ya. Wa ghairu amin minal azab, tapi tidak aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berbuat dosa selain syirik tidak akan kekal dia di dalam neraka. Tetapi itu jaminannya, ya. Tetapi dia tidak ada jaminan untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa tahtal masyiah, ya. Akan tetapi orang ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti yang mungkin
Antum semua sudah hafal di surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Coba lihat redaksi ayat ini. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni an yushraka bihi, orang yang berbuat dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Jadi orang yang berbuat syirik ini jelas kalau dia mati masuk neraka kekal selama-lamanya. Meskipun dia sholat 5 waktu, meskipun dia setiap tahun pergi haji, meskipun zakat, infak, sedekah dikeluarkan, tahajud tidak pernah putus, puasa sunnah banyak sekali dia buat, tapi berbuat syirik ini kekal selama-lamanya. Tapi bila seseorang tidak berbuat dosa syirik, masih sering mabuk-mabuk, mencuri, korupsi, berzina, ini namanya dosa besar, kabirah, kabair kalau dalam bahasa Arabnya, ya. Nah, apabila itu dia buat dan dia tidak pernah berbuat syirik, tetap mentauhidkan Allah, dia yakin tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dia tahu Allah melihat, dia tahu bahwa Allah menyaksikan perbuatan maksiat dan dosa semuanya, ya. Dia yakin itu. Maka dia mati, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ya. Tetapi dia tidak nyaman daripada azab. Bisa saja Allah azab, bisa saja kalau Allah ampuni tidak jadi diazab. Ini sesuai dengan firman-Nya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang untuk tidak diazab meskipun dia telah buat dosa, itu bagi Allah mudah saja, ya. Jadi orang yang berbuat dosa besar itu hukumnya dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dia tidak dihukumi dengan kekal di api neraka, tidak juga dihukumi bahwa dia langsung masuk surga, tidak juga dia dihukumi dia masuk neraka. Bisa saja kalau dia diampuni, ya, tidak jadi masuk neraka dan diampuni dosa dan kesalahannya, ya. Wahum muhtadun, ya. Jadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan keamanan. Jadi keamanan ini ada tadi 2, ya, sudah disebutkan. Ada keamanan yang mutlak. Keamanan yang mutlak itu kalau antum tidak berbuat kezaliman, baik zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, kemudian tidak berbuat dosa, maksiat, maka aman untuk tidak kekal di neraka, aman untuk tidak masuk dalam neraka, aman untuk masuk surga. Ya, jaminannya begitu. Tapi kalau orang tidak berbuat syirik, tapi masih berbuat kezaliman, aman untuk tidak kekal di neraka, tetapi tidak aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berbuat syirik, ya, jelas, ya, tidak aman daripada tidak aman daripada kekalnya di dalam api neraka. Ya, ini yang dimaksud dengan keamanan. Orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan, ya. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk ini dijelaskan. Ini berlandaskan dari ayat surah Al-An'am, ya. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itu mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ini dalilnya, ya, bahwa orang yang bertauhid mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Nah, kalau keamanan sudah kita jelaskan, sekarang petunjuk. Bagaimana petunjuk yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Wa hum muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk ai fid dunya ila syar'illahi bil ilmi wal amal. Di dunia ini mereka mendapatkan ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuk. Sama dengan antum. Coba antum sedikit pikirkan. Orang-orang yang berteman dengan antum, baik satu kantor ataupun satu tempat tinggal, mungkin ada, tapi mereka belum dapat kesempatan untuk duduk belajar. Ya, itu artinya mereka belum mendapatkan petunjuk atau hidayah ini. Ya, makanya di sini dikatakan oleh Syekh, ya, wahum muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk fid dunya ila syar'illahi bil ilmi. Di dunia ini mereka dapat ilmu tentang syariat tuntunan Allah, wal amal, dan amal. Jadi hidayah di sini ada 2.
Ada hidayah ilmu, ada hidayah amal. Maksudnya tidak semua orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Tuh? Sekian banyak para doktor, bahkan profesor, tapi mungkin sholat lima waktunya masih putus-putus, ya. Mungkin jarang sekali tahajud, mungkin jarang sekali puasa sunnah. Padahal titelnya subhanallah, punya ilmu dia, ya. Nah, ini hidayah pertama, ilmu. Kemudian amal, ya, amal. Jadi bisa saja seseorang punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu. Kadang-kadang juga orang beramal, tapi tidak didasari dengan ilmu. Makanya hidayah ada dua, ya. Sehingga kata Syekh, fal ihtida'u bil ilmi hidayatul irsyad. Hidayah lewat ilmu ini adalah hidayah irsyad. Maka hidayah ada dua, hidayah irsyad dengan hidayah taufik. Itu antum harus hafal baik-baik itu dalam masalah tauhid. Semua kitab tauhid membahas tentang hidayah ini ada dua. Hidayah irsyad dengan hidayah taufik. Nah, hidayah taufik, hidayah ilmu ini itulah hidayah irsyad. Jadi dengan orang dapat ilmu, kemudian termotivasi untuk beramal. Setelah Anda tahu tentang kesyirikan ini, sehingga antum menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Dengan antum tahu tentang aturan-aturan Islam bahwa orang harus sholat, orang harus tidak terjerumus kepada dosa. Ya, inilah hidayah ilmu itu. Ya, ini disebut dengan hidayah irsyad. Kemudian hidayah taufik adalah dengan amal. Dengan banyaknya seorang beramal, kemudian dapat hidayah. Jadi begini, kadang-kadang ada orang ceramah. Setelah selesai diceramah, tiba-tiba ada orang sadar, bertobat kita. Betul? Bertobat dia yang tadinya mungkin pemabuk, dia berhenti dari mabuknya. Ini orang bilang dia dapat hidayah. Hidayah yang dia dapat adalah hidayah irsyad. Setelah mendapatkan ilmu, baru dia berhenti. Ada namanya hidayah taufik. Orang yang dapat dengar ceramah, tiba-tiba dia insaf sendiri daripada mabuk-mabuk. Tiba-tiba dia sadar sendiri untuk mau sholat. Ini namanya hidayah taufik. Mungkin ada amal soleh yang dia buat, asbab dari amal soleh itu tiba-tiba Allah berikan hidayah dia. Sama dengan kisah yang orang sudah sering dengar, ada orang yang ke langit atau ada orang yang ke atas ruang angkasa, tiba-tiba mendengarkan azan di sana, lalu pulang dia masuk Islam, ya. Dan kisah-kisah seperti itu, ini disebut dengan hidayah taufik, ya. Sebenarnya tanpa ada ilmu dia, cuman mungkin ada amalan soleh yang dia buat, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah atau petunjuk kepada orang tersebut. Wa hum muhtaduna fil akhirati ilal jannah, ya. Maka setelah mendapatkan dua hidayah ini, baik hidayah irsyad dan hidayah amal, hidayah taufik. Makanya saya bilang tadi, jadi antara ilmu dan amal ini harus dibarengi. Barang dapat ilmu harus praktekkan, ya, amalkan ilmu tersebut. Nah, siapa yang modelnya seperti ini, mereka ini telah dapatkan hidayah. Itu hidayah mereka di dunia, dapat ilmu dan dapat amal. Hidayah mereka di akhirat dimasukkan mereka ke dalam surga, ya. Sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan hidayah di dunia, tidak dapat ilmu, tidak dapat amal, nah di akhirat tempatnya adalah di neraka. Ya, itu jelas sekali. Ya, jadi hidayah ini subhanallah, orang yang tidak dapatkan hidayah, ya tidak dapat hidayah di dunia, di akhirat lebih soe, tidak dapat hidayah. Orang tidak dapat hidayah langsung ke dalam neraka. Orang dapat hidayah di dunia ini, tempatnya adalah surga. Jadi ilmu dulu dia dapat, baru dia amal, kemudian tempatnya adalah ke surga. Ini bisa terang lihat dalam surah As-Saffat, ya, ayat 22 sampai 23. Usyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Bangkitkan orang-orang yang zalim bersama keluarganya yang zalim juga terhadap kezaliman yang mereka buat, beribadah kepada selain Allah. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Maka masukkanlah mereka ke neraka jahanam. Ya, assalamualaikum. Ya, inilah, ya,
ayat yang sangat agung sekali, ya. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, kesimpulan dari ayat ini, annallaha atsbatal amna liman lam yusyrik. Allah menegaskan bahwa orang yang tidak berbuat syirik mendapatkan keamanan. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, anda cuma ada ceramah sedikit di Firdaus. Ya, yang pertama bahwa orang yang tidak berbuat syirik mendapatkan keamanan. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Walladzina lam yusyrik yakunu muwahhid. Dan orang yang tidak berbuat syirik dihukumi bahwa dia adalah orang bertauhid. Ya. Fadalla ala anna min fadailit tauhid istiqrarul aman. Maka orang yang betul-betul bertauhid, keamanan yang akan dia dapatkan, dan keamanan seperti yang dijelaskan tadi, ya. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengangkat satu hadis Nabi alaihi salatu wasalam an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Nah, ini penting, ya. Sebelum dijelaskan saya terjemahkan dulu hadis ini. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya, dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, ya, hamba Allah dan rasul Allah, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam warruhum minhu, ya, begitu juga malaikat Jibril, wal jannatu haqqun, dan surga itu betul adanya dan neraka itu betul adanya, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah masuki orang ini ke dalam surga, ya, meskipun amalannya sedikit, ya. Intinya orang yang bertauhid itu subhanallah, ya, jaminannya adalah masuk surga. Maka mari coba tolong lihat tentang bagaimana Syekh menjelaskan tentang hadis yang mulia ini. Man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini juga perlu yang orang meluruskan pemahaman orang, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, itu terjemahan yang perlu untuk diluruskan. Orang di SD dulu atau di SMP atau di SMA, orang diajarin sama guru-guru kita terjemahan asyhadu an la ilaha illallah itu tiada Tuhan kecuali Allah, ya. Setelah diteliti ternyata terjemahan ini kurang, ya, tidak pas. Tiada Tuhan kecuali Allah. Apakah betul tidak ada Tuhan? Realitanya ternyata Tuhan itu banyak. Ya, kalau orang bilang tiada Tuhan, berarti orang Islam bohong. Kenapa? Karena Tuhan itu banyak. Ada orang yang menuhankan api, ada orang yang menuhankan batu, ada orang yang menuhankan matahari, ada orang yang menuhankan pohon dan lain sebagainya. Ada orang yang menuhankan harta, ada orang yang menuhankan manusia dan lain sebagainya. Nah, itu adalah Tuhan. Sehingga menafsirkan asyhadu an la ilaha illallah itu adalah tiada sembahan yang benar illallah kecuali Allah. Ya, jadi sembahan itu banyak, Tuhan itu banyak, tapi yang benar untuk disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi harus dipahami dulu. Ini juga mungkin akan tersajikan tentang persyaratan-persyaratan tentang la ilaha illallah ini. Jadi harus orang tahu dan orang sadari dulu bahwa tiada sembahan yang benar, tiada yang berhak kita ibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu tentang makna ini, maka dia tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan, sama dengan sekarang di Manado atau Sulawesi Utara pada umumnya lagi heboh dengan berita nenek gayung. Ya, sebagian orang mengistilahkan dengan nenek tanduk. Ya, sekarang lagi heboh di Manado ini. Allah alam, beritanya sudah sampai ke antum atau tidak? Orang yang bertauhid kepada Allah, yang telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah, maka dia tidak akan risau, tidak akan terpengaruh hatinya dengan berita-berita seperti ini. Ya, karena dia tahu yang harus kita takuti hanya Allah, ya. Yang kita sembah hanya Allah. Sehingga sekarang itu berbagai macam resep-resep di masyarakat yang dibuat, oh harus bakar kamanyang di pintu supaya nenek gayung itu yang datang 4 orang, harus bikin begini. Nah, itu terjadi dikarenakan orang tidak paham tentang makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini. Orang yang paham tentang makna tersebut, dia akan menjauhkan dirinya daripada takut, mengharapkan, bermohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terus lihat sekarang, kaum muslimin subhanallah yang membaca 2 kalimat syahadat ini sangat banyak sekali. Bahkan kalau terus lihat bila ada kematian, orang tahlilan subhanallah luar biasa sekali. Tapi ternyata isi daripada la ilaha illallah itu justru mereka tidak realisasikan dalam kehidupannya. Buktinya orang-orang yang membaca kalimat-kalimat tauhid itu masih minta-minta juga di kuburan. Ya, kenapa tidak minta kepada Allah, masih minta di kuburan? Masih juga minta-minta kepada wali songo, kepada wali ini dan lain sebagainya. Nah, memintanya kita kepada orang yang sudah meninggal, ini adalah salah satu bukti bahwa tauhid kita yang telah kita ungkapkan bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, artinya tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, begitu seterusnya. Nanti akan terjelaskan mungkin secara detail di bab-bab ya tentang makna 2 kalimat syahadat. Nah, maksiat atau dosa ini ya secara umum terbagi menjadi 4 ya. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau syirkul akbar, syirik yang besar. Nah, syirik yang besar adalah berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang paling besar. Kemudian ada syirik kecil. Ya, contohnya seperti riya. Orang salat supaya mau dilihat orang. Orang berinfak supaya ditahu orang. Kemudian yang ketiga, maksiatun kabirah. Maksiat dosa besar. Nah, itu seperti tadi saya sebutkan. Ya. Dosa-dosa besar, mabuk, mencuri, riba, judi, berzina, itu disebut dengan kabair atau kabirah mufradnya. Kemudian maksiatun shaghirah, dosa kecil. Makanya kalau antum mendengarkan ada hadis-hadis. Kemarin kalau ada ikhwah yang ikut di Unsrat, saya ada ceramah tentang Muharram di sana. Saya sebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar puasa Asyura, karena terus masuk Muharram ini. Pada bulan Muharram itu kita dianjurkan untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Rasulullah bersabda, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Siapa yang berpuasa pada hari Asyura, pahalanya dapat menghapuskan dosa setahun yang lampau. Nah, terang memahami atau ada hadis-hadis yang terang jumpai begini, bukan terang dosa semua 1 tahun terhapus. Yang dimaksud dengan dapat menghapuskan dosa setahun yang lampau adalah dosa-dosa kecil. Ya. Karena dosa-dosa besar harus bertaubat, dan bertaubat itu ada syarat-syaratnya, sehingga tidak akan terhapuskan dosa-dosa besar. Kita sudah puasa Asyura, jadi sudah ada dosa yang kemarin, ya itu dosa kecil yang terhapus. Mungkin orang jalan-jalan lagi tidak sengaja sempat melihat ternyata auratnya orang yang orang lihat, misalkan dosa kecil, ya. Mungkin sambil ngobrol, ternyata sudah bercanda hal yang bohong, dosa kecil. Ya, yang seperti inilah yang akan terhapuskan dengan amalan-amalan seperti ini.
Begitu juga misalkan membaca surah Al-Kahfi ya di malam Jumat atau hari Jumatnya dapat menghapuskan dosa seminggu kemarin. Yang dimaksud dengan dosa seminggu kemarin adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Umratun fil umrah. Setiap tahun kita pergi umrah itu dapat menghapuskan dosa setahun, ya, yang kemarin itu. Ini juga dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya. Dan begitu semua hadis-hadis yang berbicara tentang penghapusan dosa dengan amalan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa yang syirik besar atau syirik kecil atau maksiat kabair, dosa-dosa besar itu enggak. Cuman yang keempat. Makanya maksiat ini dibagi menjadi 4. Pertama syirik besar, syirik kecil, dosa besar dan dosa kecil. Yang 3 ini untuk terhapusnya harus bertobat, ya. Dan tobat itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, nadam, menyesal. Ya. Seorang pejudi mau bertobat harus menyesal dulu. Ya, kalau belum menyesal masih mau terjerumus kita kepada perbuatan perjudian itu. Yang kedua, al-azmul qawi li tarki dzalika dzanb, mempunyai tekad yang kuat untuk meninggalkan maksiat itu. Ini syarat yang kedua. Harus betul-betul ada kemauan yang besar untuk meninggalkan judi. Kalau masih suka orang dengan judi, ya, belum tobat namanya. Kemudian yang ketiga, al-bughdus syadid ala dzalika dzanb, membenci dosa itu sebenci-bencinya. Dan yang keempat, apabila dosa itu berkaitan dengan manusia, orang harus minta maaf sama dia. Ya, itu sesuai dengan riwayat yang disebutkan bahwa di hari kiamat nanti akan datang orang-orang yang muflis atau orang-orang yang bangkrut. Ya, mereka di dunia ini banyak sekali amalan, rajin sholat, rajin berpuasa, tetapi telah menzalimi orang. Maka orang-orang yang dizalimi di muka bumi ini, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti kepada orang yang menzalimi ini. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ini yang dizalimi menuntut, maka mereka mengambil amalan kita di dunia. Orang yang rajin sholat, pahala sholatnya diambil sama orang ini. Rajin puasa, pahala puasa diambil sama orang ini. Rajin zakat, pahala zakatnya diambil sama orang ini. Rajin haji, pahala hajinya diambil lagi sama orang ini. Sampai pada akhirnya sudah tidak ada amalan dia. Lalu masih ada orang yang dizalimi datang. Maka orang yang dizalimi ini dosanya diberikan kepada dia karena dia sudah dapat pahala. Ini dosanya yang dibuang. Seharusnya orang ini masuk surga, tidak jadi dia masuk surga karena sering melaksanakan kezaliman di muka bumi. Sehingga persyaratan yang keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, orang harus minta maaf sama dia. Bila orang telah zalimi dia, orang pukul, orang ambil hartanya, orang ambil apanya begitu tuh, kalau masih ada, kembalikan. Ya, kalau sudah tidak ada, orang harus minta maaf dan harus mendapatkan maaf dari orang tersebut. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi tiada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syahadat di sini adalah al-i'tiraf bil lisan, wal i'tiqad bil qalbi, wa tasdiq bil jawarih. Yang dimaksud dengan syahadat di sini ada 3 poin yang harus ditahu. Pertama, al-i'tiraf bil lisan, harus diungkapkan dengan lisan. Kedua, i'tiqad bil qalbi, harus diyakini dengan hati. Yang ketiga, tasdiqun bil jawarih, harus dipraktikkan dengan anggota badan kita. Jadi tidak sah syahadatnya seseorang kalau cuma bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah. Nah, harus diyakini dengan hati kebenaran kalimat tersebut, kemudian dipraktekkan. Ada orang yang hanya bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Yang penting kan Nabi bilang, man syahida an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah, pasti masuk surga. Orang kira yang penting saya bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, sudah, saya masuk surga orang. Karena saya bilang 2 kalimat syahadat tersebut. Tidak, ada konsekuensinya. Pertama, harus disebutkan dengan lisan, harus diyakini dengan hati, dan harus dipraktekkan dengan anggota ya tubuh kita atau diamalkan. Walihadza lamma qala al-munafiquna lirrasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi, apa kata orang-orang munafik? Dan ini dinaskan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 1. Nashhadu annaka la rasulullah. Ya, antum lihat itu di surah Al-Munafiqun. Ya, ini tinggal penggalan ayatnya. Nashhadu annaka la rasulullah. Kami bersaksi
bahwasanya Anda adalah Rasul Allah. Itu orang-orang munafik bilang dalam surah Al-Munafiqun ayat 1. Sementara dalam bahasa Arab kalimat nashhadu annaka la Rasulullah ini namanya takkid. Takkid itu menguatkan. Sama dengan orang, sama dengan Anda bilang. Anda bilang begini, Ustaz, datang pakai tempat acara besok Anda bilang, wallahi demi Allah saya nggak bisa hadir. Artinya Anda yakin bahwa saya membuat ada wallahi, ada demi Allah, saya nggak bisa datang. Untuk meyakinkan antum bahwa Anda memang tidak bisa datang. Kalimat nashhadu innaka la Rasulullah ada 3 penguat. Pertama, nashhadu, kami bersaksi ya bahwa engkau adalah Rasul Allah. Ini kata orang munafik. Ini nashhadu, ini penguat pertama. Annaka, sesungguhnya dalam bahasa Arab itu penguat. Jadi misalkan begini, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Sebenarnya boleh saja al insana lafi khusrin, manusia itu merugi. Tapi dengan dipakai inna, sesungguhnya bahwa betul-betul manusia itu merugi. Itu penguat kedua. Kemudian la Rasulullah, kami bersaksi sesungguhnya la annaka, bahwasanya engkau la Rasulullah, betul-betul ya, betul-betul Rasulullah. Jadi ada 3 penguat di sini. Kata orang munafik kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Nashhadu annaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Kadzabahumullah, lalu Allah dustai mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat ini, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu bahwa engkau wahai Muhammad adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu berdusta. Artinya orang munafik sebilang sama dengan Rasul baca syahadat, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah, sama dengan syahadat itu. Tapi Allah tahu bahwa cuma di lidah, ya. Makanya saya bilang tadi harus ada 3, lidah, hati, praktek. Karena orang munafik cuma di lidah. Sehingga Allah mengatakan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Falam yanfa'uhum hadzal iqrar bil lisan, sehingga pengakuan mereka dengan lisan ini tidak bermanfaat bagi mereka. Sehingga biar mutamaning tuang orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang tidak praktekkan dengan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada manfaatnya. Sama dengan orang munafik ini, ya. Lianna khalil min al-i'tiqad bil qalb wa khalil min at-tasdiq bil amal falam yanfa. Karena syahadat atau kalimat tauhid itu hanya diucapkan dengan lisan dan tidak dibenarkan dengan hati dan tidak dipraktikkan dengan anggota badan, itu menyebabkan tidak ada manfaat kalimat tersebut kepada kita. Padahal orang jadi ingat, afdalul dzikri fa innahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya di dunia ini la ilaha illallah pasti masuk surga. Luar biasa la ilaha illallah, tapi dia tidak bermanfaat kalau cuma di lisan saja. Harus ada hati, harus ada praktik dengan anggota badan. La ilaha illallah, tidak ada la ma'buda ala wajhin istiqaq yabuduhu, ya. Ini sudah saya sebutkan tadi. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaljauna ila Allah taala inda syita'i. Ya. Jam berapa itu? Lebih sedikit ya. Saya selesaikan aja ini. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan Nabi Muhammad hamba Allah ini adalah Nabi Muhammad yang orang kenal, ya, Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Itulah ya yang dimaksud. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang namanya Muhammad. Ya, jadi yang dimaksud dengan Muhammad adalah Nabi itu. Abduhu, ya, laisa syarikan ma'allah. Bahwa dia adalah hamba, bukan setara dengan Allah. Sebab ada sebagian kaum muslimin sudah menyamakan
antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Buktinya ada orang yang berdoa kepada Nabi Muhammad. Coba lihat kalimat-kalimat yang ada di kitab berjanji, ya. Ada disetarakan, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Antum dengar itu? Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan kami yang terpilih. Mustafa itu dari Nabi Muhammad. Wahai Tuhan kami Muhammad, ya. Baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud isi hati kami. Sampai begitu mereka. Dan seterusnya, ya. Itu banyak terdapat di kalimat-kalimat seperti itu. Nah, sehingga dalam kalimat tauhid ini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba Allah. Hamba Allah di sini bukan bandingan Allah, bukan setara dengan Allah, ya. Sekali lagi, bukan berarti juga karena dia hamba Allah terus tersamakan dengan orang. Tidak, dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak juga merendahkan. Orang di pertengahan. Beliau adalah hamba Allah tapi tidak sama dengan orang, ya. Wa rasuluhu, dan rasulnya ail mab'us bima auha ilaihi falaysa kadziban 'ala Allah. Dia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu-wahyu ini dan tidak pernah berdusta. Far-rasul 'abdun marbub jami'u khasaisil bashariyah talhaqu ma'ada syai'an wahid wa huwa ma ya'udu ila asfal akhlaq wa huwa ma'sum. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan wahyu dan terjaga daripada hal-hal yang maksiat atau dosa. Makanya Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat dosa, ya. Sehingga Nabi Muhammad itu semuanya sunnah. Perkataannya sunnah, perbuatannya sunnah, diamnya pun jadi sunnah, ya. Kalau terang baca di pelajaran ilmu mustalahul hadis, apa itu sunnah? Sunnah itu adalah perkataan Nabi, perbuatannya Nabi, dan diamnya atau takrirnya Nabi. Makanya dalam istilah mustalahul hadis, sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, ya. Jadi apa yang Nabi bilang itu sunnah, apa yang Nabi buat adalah sunnah, apa yang Nabi diamkan itu juga sunnah. Orang kadang-kadang melihat satu maksiat, orang cuma diam, ya. Nabi tidak pernah diam kalau melihat satu maksiat, ya. Langsung beliau menegur atau merubah kemaksiatan itu. Adapun kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu zillun, bahwasanya Nabi itu tidak ada bayangan, au anna nuruhu yutfi'u dhilluhu, atau karena cahayanya dapat memadamkan bayangannya. Jadi ada orang sampai meyakini begitu. Nabi Muhammad itu cahaya. Kan orang juga baca anta nurun fauqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi Muhammad tidak ada bayangan. Karena saking terangnya cahayanya, bayangannya hilang. Ada orang punya pemahaman begitu, ya. Ini sebutnya sini. Au anna nuruhu yutfi'u dhilluhu. Cahayanya memadamkan bayangannya. Idza masya fi syams, kalau dia berjalan di bawah matahari. Fa kulluhu kadzibun batil. Semua ini adalah bohong dan kebatilan. Walihada qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu amuddu rijli baini yadayhi wa ta'tadiru bi anna al-buyuta laysa fiha masabih." Kuntu amudda rijli baina yadayhi. Aku memanjangkan kakiku di hadapannya. Orang tahu bahwa rumahnya Nabi itu sempit, ya. Kamarnya apalagi lebih sempit lagi. Sehingga kalau dia tidur cuma segitu. Orang ini sekarang subhanallah, dia mau sholat juga di kamar situ. Jadi kalau dia mau sujud, dia sorong dulu Siti Aisyah ke kaki, baru dia sholat sujud di situ. Iya. Saking sempitnya tempatnya Siti Aisyah begitu. Orang sekarang ini subhanallah, Nabi itu kadang-kadang aduh perlu mencoba begini. Subhanallah, coba lihat rumahnya Nabi. Nah, Siti Aisyah mengatakan, kuntu amuddu rijlai baina yadayhi. Aku memanjangkan kakiku di hadapannya. Nabi kalau sholat malam itu, Siti Aisyah tertidur, ya, Siti Aisyah panjangkan kakinya. Kalau Nabi bersujud, ya sorong lagi di kaki. Wa ta'tadhiru bi anna al-buyuta laysa fiha al-masabih. Ya.
Dikarenakan saya tidak melihat, karena rumah kami tidak ada lampu. Artinya Nabi memang sholat, mereka tidak ada lampu, sehingga Siti Aisyah ini mengira bukan tempat sujud situ. Jadi, nah ini sebagai bantahan bahwa orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu anta nurun fauqa nurin, kau cahaya di atas cahaya, bercahaya terus. Jadi nggak usah pakai lampu, dia dengan datangnya dia itu sudah membawa bayangan cahaya. Nah ini sebagai bantahan tentang riwayat dari Siti Aisyah bahwa mereka pun gelap ya di kamar tersebut. Kalau karena Nabi SAW lahu nur, lam ta'tadir radhiyallahu anha. Kalau Nabi SAW dia ada cahaya, ya bercahaya, maka Siti Aisyah tidak mungkin mengatakan kalimat ini, ya. Walakinal ghulu alladhi afsada ad-din wad dunya wal iyad billah minal ghulu qawil basari wal burdah wal masyhurah. Tetapi karena berlebih-lebihan dalam memuji Nabi, ya sehingga terjadilah hal seperti ini. Jadi memuji Nabi itu dianjurkan bagi orang, tetapi memuji Nabi ada aturan-aturannya, yaitu berselawat kepada Nabi. Nabi Muhammad adalah hamba, tetapi bukan orang salahkan seperti orang. Ya, jadi orang adil dalam menempatkan posisinya beliau, ya tidak terlalu berlebih-lebihan dan juga tidak ya menyamakan dengan kita. Bahkan ya ada yang lebih parah lagi di kalangan masyarakat. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya harus sampaikan kepada kita. Bahkan sebagian masyarakat mengimani di waktu mereka membaca bacaan-bacaan maulidannya itu Nabi hadir di tengah-tengah mereka, ya, dan mereka harus berdiri dan ya ada ritual-ritual yang mereka buat. Ini semuanya adalah kebatilan yang terlalu berlebih-lebihan dalam memuji Nabi, dan Nabi tidak suka dengan pujian-pujian yang berlebih-lebihan seperti itu. Terakhir, jadi kesimpulannya adalah wa nuhibbu Rasulullah sallallahu lillahi wa fillah. Kita mencintai Nabi karena Allah, ya. Fa hubbur Rasul sallallahu min hubbillah. Mencintai kepada Nabi adalah bagian daripada mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruh begitu. Wa nuqaddimu ala anfusina wa ahlina wa auladina wan nas ajmain. Dan selalu kita mengutamakan cinta kita kepada Nabi daripada diri kita, daripada keluarga kita, daripada anak-anak kita dan manusia seutuhnya. Wa ahbabnahu min ajli annahu Rasulullah SAW. Kita mencintai dia karena dia adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa nuhaqqiqu syahadata anna Muhammadan Rasulullah wa dzalika bi anna na'taqidu anna dzalika bi qulubina. Dan sebagai wujud penetapan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita tanamkan dalam hati-hati kita. Wa na'tarifu bihi bi alsinatina, dan kita harus ucapkan dengan lisan kita. Wa nutabbiqu dzalika fi mutaba'atihi sallallahu bi jawarihina, dan harus kita praktekkan dengan anggota badan kita ini dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Nah, jadi sekali lagi, wujud daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah harus kita bilang dengan lisan, harus kita yakini dengan hati kebenarannya, harus kita praktekkan dengan anggota badan apa-apa yang menjadi tuntunan dan sunnah-sunnah beliau. Fa na'malu bihadihi, maka kita melaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi. Wala na'mal lahu, dan kita tidak beramal karena Nabi, ya, kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Nabi. Amma ma yanqudu tahqiqu hadhihi syahada fa huwa, ya, dan yang dapat membatalkan syahadat kita ini ada dua hal. Pertama adalah fi'lul ma'siyah, perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua adalah al-ibtida' fid din, ya, melaksanakan hal-hal yang baru dalam agama ini, atau yang dikenal dengan bahasa masyhurnya dengan bid'ah. Ini dapat merusak syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kira ini dulu kajian tauhid kita, ya. Memang masih awal-awal ini, masih sangat dasar sekali, ya. Cuman karena kita mau kaji tuntas tentang masalah tauhid ini, jadi kita ambillah pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan tamatnya orang dari kitab ini, ya, orang sudah bertauhid. Dan seperti yang saya bilang tadi, orang tidak mungkin murni ibadahnya kepada Allah kalau dia belum bertauhid, ya.
Dan orang yang sudah bertauhid pasti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kitab yang orang kaji ini bisa membantu orang untuk bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari tauhid ini bangunlah atau lahirlah amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya, ini dari saya. Fadal. Oh iya. Ini tadi sebetulnya Anda mau sebutkan ke antum, cuma karena Anda melihat waktu ya yang sangat singkat. Kemarin itu memang belum tuntas pembahasan, masih ada beberapa lembar saya tinggal ajak. Bukan, oh ya Abu Hurairah ya. Afwan, Anda kira Mu'adz bin Jabal ya. Tak Abu Hurairah ya, nanti antum tulis ya. Atau antum mau tanya yang kemarin itu. Anda belum sempat melihat di perpustakaan ya, kemarin Anda enggak ingat. Mudah-mudahan nanti ada waktu Anda cari lagi. Anda kira antum tanya tentang Mu'adz bin Jabal ketika Nabi, dia bertanya kepada Nabi, "Afala ubasyiru bihan nas?" Boleh enggak saya kabarkan kepada teman-teman apa yang Nabi sebutkan kepada dia tentang hak Allah dan hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Nabi kemudian mengatakan, jangan sampaikan. Ya, artinya Nabi tidak menyuruh Mu'adz untuk menyabarkan. Sehingga ada pertanyaan, apakah boleh menyembunyikan ilmu? Ya, di sini kemudian dijelaskan oleh para ulama, jawazu kitmanul ilmi lil maslaha. Boleh menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Maslahatnya adalah karena kalau Mu'adz bin Jabal sampaikan tentang hak Allah dan hak Allah kepada hambanya, hamba kepada Allah, sahabat-sahabat akan turun semangat dalam beramal. Karena dengan memahami hadis itu, mereka sudah memahami bahwa mereka adalah ahli surga, sehingga tidak akan berlomba-lomba lagi mereka beramal soleh. Ya, sehingga Nabi menyuruh untuk menyembunyikan, enggak usah bilang pada orang tentang hal tersebut. Nah, ini diantara penyebab atau sebab boleh menyembunyikan ilmu. Kalau ada suatu ilmu yang dapat membuat orang tidak bersemangat dalam beramal. Sama dengan wallahu alam, ada beberapa buku fikih yang saya baca, boleh hukumnya menggabungkan salat sunnah dengan melaksanakan satu kali saja atau ibadah sunnah. Misalkan antum mau salat tahiyatul masjid, juga mau salat qabliyah asar. Biasanya misalkan di sini habis azan, kesempatan salat sempit. Padahal antum baru masuk, antum pengen salat tahiyat masjid, pengen juga qabliyah asar. Tapi kalau antum mau salat tahiyatul masjid, tidak dapat qabliyah asar karena semua qamat. Jadi apa yang Anda buat? Boleh niat dua. Niat tahiyatul masjid dan niat qabliyah asar dalam satu amalan, satu kali salat. Itu boleh. Tapi menyampaikan ini kemudian antum, kalau begitu biar jo kita langsung gabung-gabung je semua. Begitu juga puasa. Antum biasa puasa Senin Kamis. Senin Kamis ini hari Seninnya ketemu dengan puasa Bid misalkan. Ketemu juga dengan puasa Ashura. 3 puasa bertemu dalam satu hari. Antum niatkan tiga-tiganya dapat pahala semuanya. Ya. Tetapi bila disampaikan ini, kemudian antum tinggal nunggu-nunggu jo. Nanti kalau ada puasa yang bertepatan 3 puasa satu hari, udah itu baru kita bagi. Akhirnya orang yang biasa Senin Kamis tunggu jo dulu nanti. Nah, kalau itu terjadi, ya lebih baik nggak usah disampaikan tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi gitu. Nanti insyaallah akhi ya tentang itu saya bisa lihatkan lagi. Dan Anda nggak lupa. Ya. Anda kira mungkin ada? Ya, silakan. Misalnya orang sahabat yang masuk Islam, dia cuma berani berbeda dari Islam berbeda ini, dia masuk Islam kan mengucapkan sebuah agama Allah, itu masuk Islam besar itu karena cuma dari dua. Iya. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, tauhid yang sebenarnya itu harus diungkapkan dengan lisan
dibenarkan dengan hati dan dipraktekkan dengan anggota badan. Itu baru tauhid yang benar. Hanya saja kalau orang sudah bilang asyhadu an la ilaha illallah, orang harus meyakini bahwa dia sudah muslim. Ya. Sebab orang tidak tahu apa yang di hatinya. Sama dengan antum-antum ini, termasuk ana. Antum tidak tahu apa yang di hati saya. Ya. Antum bilang ana sudah begini. Apa betul begitu? Tapi orang harus menerima zahirnya. Begitu juga. Makanya dulu pernah terjadi, ada di Sirah Ibnu Hisham, kalau antum baca itu. Di zaman Nabi pernah terjadi perang terjadi, perang apa namanya begitu. Setelah selesai perang, kemudian orang-orang ditawan dan sebagainya. Ada 2 orang setelah mau ditawan, mereka bilang, kami masuk Islam. Saya lupa sahabat siapa itu. Wah, bohong orang ini. Dia langsung menghukum, bohong orang ini, karena dia nggak mau ditawan, sehingga dia bilang dia masuk Islam. Dia sampai teriak-teriak, saya masuk Islam, bagaimana caranya? Akhirnya dibunuh orang ini sama sahabat itu. Yang satu sama, dibunuh juga. Setelah itu dikabarkan kepada Nabi, Rasulullah SAW merah mukanya dan marah. Afala syaqaqta sadraha, sudahkah anda membelah dadanya? Ya, sehingga anda tahu apa yang di dalam hatinya. Karena sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, dia cuma alasan itu supaya dia tidak mau dibunuh atau tidak mau ditawan. Sehingga dia bilang dia masuk Islam. Padahal ya, Nabi mengatakan, sudahkah anda membelah dadanya? Nah, dari sini ya kita beristimbat hukum bahwa kalau ada orang sudah mengungkapkan 2 kalimat syahadat, ya sudah ada kemauannya dia, berarti dia sudah masuk Islam. Hanya saja untuk pembenaran apakah orang yang masuk Islam itu sudah orang bertauhid, belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi orang yang sudah bertauhid pasti dia Islam. Ya, seperti tadi. Orang yang bertauhid itu harus dia baca dulu dengan lisan. Membenarkan saja dan mengamalkan saja tidak dibaca dengan lisan juga tidak. Sama dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu mempraktekkan, dia bantu orang Islam. Coba antum lihat sejarahnya. Tatkala kaum muslimin diboikot oleh orang kafir, Abu Thalib kan datang membantu lebih dulu. Tatkala Nabi diumumkan siapa yang dapatkan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, diberikan 100 ekor unta. Abu Thalib yang lebih dulu datang. Kalian mau bunuh Muhammad? Coba lawan saya dulu. Artinya dia mempraktekkan, tapi dia tidak bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, mati kafir. Ya, jadi tetap dihukumi dia kalau masuk Islam, tetap dia Islam, tetapi belum bisa kita katakan dia adalah orang yang bertauhid. Ya, bahasa Arabnya muwahhid. Ya, orang yang bertauhid. Jadi orang bertauhid itu memang betul-betul sudah dengan lisan, sudah dengan hati, sudah dengan praktek. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa hanya orang yang bertauhidlah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertauhid pasti dia akan beribadah. Tapi penyebab orang sekarang ini malas beribadah atau belum tertarik untuk beribadah karena memang tauhidnya belum mantap. Jadi harus dimantapkan dulu tentang tauhid ini. Makanya orang kaji tentang tauhid. Bisa ya? Dosa-dosanya yang dijaga Iya. Dengan dia masuk Islam, dengan dosa-dosa. iya, itu kan sama dengan taubat. Sama dengan Umar bin Khattab. Tatkala dia masuk Islam, dia kan tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qad fa'altu dzunuban 'aziman." Rasulullah, terlalu banyak dosa besar yang saya buat. Apakah Allah masih ampuni? Coba dari pemabuk. Tanya aja orang Mekah. Siapa yang raja mabuk di Mekah? Sampai turun ayat pengharaman khamar itu, Umar bin Khattab, dia langsung tumpah hamarnya yang di drum-drum itu sampai banjir Mekah pada waktu itu. Itu yang paling banyak dari Umar bin Khattab. Dia bilang, "Ana yang paling pemabuk di Mekah." Membunuh. Sekian banyak orang yang saya bunuh, sampai anakku sendiri pun aku bunuh. Yang asbabun nuzulnya itu wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, dan anak-anak kalian bunuh, apa dosa anak tersebut? Itu Umar bin Khattab membunuh anaknya. Ya, tatkala ada keyakinan di jahiliyah waktu itu punya anak perempuan adalah aib, harus dibunuh. Umar bin Khattab anaknya dibunuh. Terus kesyirikan, Umar bin Khattab bilang beribadah kepada berhala, saya yang lebih raja. Bahkan saya punya Tuhan terbuat dari roti yang besar. Saya ibadah itu dari pagi sampai siang. Kalau saya lapar, dia bilang saya penggal sedikit-sedikit, saya makan Tuhan saya. Ya.
dan dosa-dosa besar yang lain. Sekarang saya masuk Islam, apakah itu bisa terhapuskan? Yang ditanya oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Dengan Anda masuk Islam, terhapuslah seluruh dosa dan kesalahan. Ya, itu syahidnya, bahwa dengan orang bertaubat, dengan orang masuk Islam, terhapus semua kesalahan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang tidak minta ampun. Termasuk dosa syirik tadi yang saya bacakan di ayat itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik yang tidak diampuni itu kalau orang mati tidak bertaubat. Kalau orang mati masih sempat bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan taubat itu tidak akan diterima oleh Allah kalau sudah dua hal yang datang. Pertama, kalau nafas sudah tenggorokan, seperti yang dialami oleh Fir'aun. Fir'aun itu bertobat. Coba lihat Al-Quran. Inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tapi nafasnya sudah tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala tidak terima lagi taubatnya. Al-ana wa qad asaita rabbah. Sekarang baru mau taubat, sementara Anda telah berbuat maksiat yang panjang. Nafasnya sudah tenggorokan. Seandainya sebelum itu mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, taubat tidak akan terima kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Ya, itu taubat sudah tidak diterima. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini belum datang dua keadaan itu, orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya, dosa apa saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum, apapun dosa yang mereka buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah masuk Islam. Makanya kewajiban kita kalau ada orang yang sudah masuk, jangan dibiarkan kasihan. Bimbing dia, bina apa yang orang bisa persembahkan untuk dia tentang pemahaman syariat tuntunan Islam ini. Itu kan yang sangat orang sesalkan sekarang. Orang masuk lalu orang biarkan. Akhirnya dia tidak tahu. Dulu dia tidak ibadah, sekarang juga dia tidak ibadah. Seandainya dia setelah masuk dan dia paham tauhid, subhanallah. Makanya orang-orang yang masuk Islam kemudian paham tauhid, masuk jadi ustaz-ustaz orang. Ya, kita melihat itu ustaz-ustaz yang dari minum ke kita, subhanallah clear sekali karena mereka langsung paham tentang tauhid. Ya, jadi pas masuk itu bukan mengajarkan ngaji. Memang mengajarkan ngaji itu perlu, tapi ada yang lebih penting dari itu. Orang tua biasanya kalau masuk ke kita, kasih baca dulu, mengaji dulu. Padahal mengajarkan mengaji itu susah, berat. Apalagi kalau sudah tua, orang baru diajarin ngaji setengah mati. Yang gampang ini memahami tauhid, pahamkan dulu tauhid. Kalau dia sepaham tentang tauhid, dia mau belajar ngaji, dia mau belajar sholat, dia mau semuanya. Ya, tapi karena dia tidak paham tauhid, sehingga dia malas dengan yang lain-lain. Ya, wallahu a'lam. Tadi kan disebutkan ada sumpah dari Allah. Nah, konsekuensinya berat ya Ustaz. Iya. Nah, ini pertanyaannya, sumpah tersebut boleh dilakukan untuk apa gitu? Kapan kita bisa melakukan sumpah dengan Allah? Iya. Akan masuk kepada bab tentang sumpah kita, tapi karena antum tanya secara singkat saya sebutkan. Jadi pertama yang harus orang sepakati, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, ya, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah telah berbuat syirik dia. Jadi sumpah kita harus dengan Allah. Kapan orang pakai sumpah? Sumpah itu orang pakai di waktu orang mau menguatkan pembicaraan kita supaya dibenarkan. Dan sumpah ini ada 3 tingkatannya. Kalau antum pergi ke Arab, orang Arab itu sering bersumpah. Wallahi ana kharajtu anifan. Demi Allah saya tadi ada keluar, padahal tidak perlu bersumpah. Saya tadi keluar, ya. Orang Arab itu begitu tuh. Ya. Wallahi syahidna anifan fi tilfaz waqad kada. Demi Allah terang ada lihat di televisi tadi kejadian begini-begini. Padahal bilang enggak, tadi terang lihat televisi. Ya. Makanya oleh para ulama membagi sumpah itu menjadi 3. Ada namanya sudah menjadi kebiasaan lidah, seperti yang di Arab. Nah, tetapi sumpah dalam tuntunan Islam dipakai adalah untuk hal-hal yang orang butuh untuk menguatkan supaya dipercaya apa yang orang bilang. Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an banyak bersumpah. Coba Anda lihat, wal fajri wad duha
wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Semua sumpah. Ya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan kalau Allah bersumpah berarti habis sumpah itu ada hal yang agung yang dia sampaikan. Begitu juga orang. Ini signal bahwa kalau orang bersumpah ada hal yang besar yang orang sampaikan. Bukan cuman hal yang biasa-biasa saja. Ya. Demi Allah tadi kita pulang ke rumah, kalau kita lihat istri senyum-senyum. Ya Allah cuma bilang istri senyum-senyum, usah bersumpah. Ya, tidak perlu bersumpah kalau hal yang begitu. Jadi sumpah itu kepada hal-hal yang nanti yang besar, baru orang bersumpah. Ya kapan saja. Cuman sekali lagi sumpah ini harus dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau orang melanggar sumpah, ini ada kafaratnya. Antum sudah bersumpah, Anda langgar sumpahnya itu, ya maka orang ada kafarat. Namanya kafaratul yamin. Anda lupa surat apa yang menjelaskan tentang ada ayat-ayatnya. Nanti mungkin akan tersediakan di kitab tauhid ini. Jadi kafarat pertama, orang harus berpuasa 3 hari bagi orang yang melanggar sumpah. Antum sudah bersumpah, demi Allah, Anda mau berinfak di masjid ini. Berapa? Disebutkan jumlahnya. Panitia sudah datang batagi. Itu kuat. Yang hendak kuat kita itu ada bersumpah itu supaya kita ini mau calon anggota dewan, supaya orang tahu bahwa Anda mau berinfak sini. Anda nggak punya uang, sudah jom. Lalu suruh sumpah. Nah, apabila itu terang buat, terang harus berpuasa 3 hari. Kalau tidak mampu puasa, memberi makan 10 orang miskin. Tidak mampu memberikan makan 10 orang miskin, berikan pakaian kepada 10 orang miskin dan yang bisa dipakai untuk sholat. Tidak mampu itu, memerdekakan seorang budak. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi silakan terang pilih 4 ini mana yang bisa terang buat. Tapi jangan melanggar sumpah, karena melanggar sumpah ini dosa. Ya, siap. Karena terang mempergunakan nama Allah, ya, demi Allah. Makanya saya bilang bersumpah itu harus dengan nama Allah. Nanti akan tersajikan insyaallah Pak Sa'ad. Tadi kan dinyatakan bahwa orang yang syirik itu dia kekal di neraka. Iya. Berarti nerakanya kekal ya, Pak? Iya. Nah, saya pernah baca bahwa Ibnu Taimiyah itu berpendapat bahwa neraka tidak kekal karena berdasarkan hadis dari At-Tabrani itu di neraka nanti akan tumbuh pohon. Sebenarnya yang benar itu neraka itu kekal dan tidak akan musnah, atau suatu saat nanti neraka itu tidak akan hilang gitu karena tumbuh pohonnya itu yang benar. Memang panjang pembahasan para ulama tentang hal tersebut, tetapi orang mengambil zahirnya. Ayat yang orang hafal bersama, wal akhiratu khairu wa abqa. Toh sabis rabbikal a'la. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kata-kata abqa, kekal, kalau ada bahasa yang lebih dari kekal, so itu dia, abqa, selama-lamanya. Ya, itu bahasa Al-Qur'an. Wallahu alam tentang riwayat itu. Memang anak pernah baca juga tentang riwayat itu. Ada sedikit perbedaan pendapat dengan para ulama tentang hal itu, ya. Yang pastinya orang memahami yang sudah jelas, ya, nas dari Al-Qur'an, ya, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, namanya kekal dan akhirat itu kan cuma 2, surga dan neraka. Makanya saya sudah sering sebutkan ke kita, orang ini kan hidup kebanyakan di 4 alam. Alam yang pertama di alam rahim, toh? Orang hidup. Beda keempat alam ini kehidupan. Alam kedua alam dunia. Alam ketiga alam barzakh atau alam kubur. Alam keempat alam akhirat. Alam akhirat itu biasanya ada 2 tempat, surga atau neraka. Ya, pahala atau dosa. Tergantung amalan kita. Orang yang banyak dosanya tempatnya neraka, orang yang banyak pahalanya tempatnya di surga, ya. Jadi kita ambil zahirnya aja dulu, akhi. Enggak usah kita masuk di panjang pembahasan para ulama di situ. Saya juga sempat baca di kitab apa itu ya. Pokoknya tentang masalah tauhid juga. Hal yang antum sebutkan itu. Cuma memang para ulama subhanallah argumennya mereka tentang riwayat itu. Makanya orang enggak usah ke sana dulu, juga para ulama jarang menjelaskan hal itu. Orang meyakini sekarang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya.
Allah. Oke, ya. Kira ini aja dulu. Insyaallah nanti ke depan kita lihat gimana kelanjutannya, ya. Yang pastinya akan ada SMS dari antum. Oke, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.